Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel IPL Movie One. Kali ini gua akan menceritakan film yang berjudul Asurado yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita sebuah penjara di Korea yang mendapat julukan penjara kematian, di mana hanya penjahat paling kejam yang tidak peduli dengan hukum dan tidak memiliki akal sehat yang ditahan di sana. Tanpa berlama-lama lagi di awal, seperti biasa jangan lupa kita siapkan sajenya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan dua kelompok gangster narapidana dalam satu penjara yang sedang tawuran. Karena tidak bisa mengatasinya, para sipir sampai harus menggunakan water cannon atau meriam air untuk menghentikan tawuran itu. Hal ini membuat kepala sipir harus berpikir keras untuk membuat kedamaian di dalam penjara. Karena dalam waktu dekat akan ada peninjauan untuk promosi jabatan. Kepala divisi keamanan yang bernama Sipir Lee berjanji akan berusaha untuk membujuk kedua bos gangster itu agar mau berdamai. Sementara itu, bos geng dari geng Dok Samok yang bernama Doksa ternyata akan dibunuh oleh bos geng lainnya yang bernama Kim Dae-hoo untuk memperebutkan kekuasaan penjara di sana. Sialnya, usaha Kim digagalkan oleh sipir penjara anak buah Sipir Lee, yang memang bertugas khusus untuk mengawasi kedua bos gangster itu. Perlu diketahui bahwa dua bos gangster ini mendapat perlakuan khusus dari Sipir Lee. Saat yang lain hanya makan sayur batang kentang, dua bos gangster ini makan ayam rebus. Malam harinya kita bisa melihat pengaruh dari kepemimpinan dua bos gangster ini, di mana mereka selalu menghabiskan malam dengan nyabu atau jika tidak, mereka memompa burungnya sampai puas. Pagi harinya, kepala sipir meminta Sipir Lee untuk bersiap, karena akan ada mafia kelas kakap yang dipindahkan ke penjara mereka. Kepala sipir sangat takut bila situasi akan menjadi kacau. Mendengar itu, Sipir Lee menyangkalnya. Ia berpendapat bahwa kepala sipir tidak perlu takut, karena jika ada yang lebih kuat dari kedua bos gangster itu, pasti orang itu bisa menjadi satu-satunya pemimpin di penjara ini. Dan para sipir lebih mudah untuk mengontrolnya. Di tempat lain di lapangan penjara, Doksa yang dendam kepada Dae-hoo yang kemarin berniat membunuhnya, menantang Dae-hoo berkelahi saat itu juga. Ia juga menganggap Dae-hoo pengecut. Karena tidak terima dianggap pengecut, tanpa pikir panjang, Dae-hoo menerima tantangan itu dan mengerahkan para anak buahnya. Tanpa basa-basi, perkelahian antara dua geng itu langsung dimulai. Doksa dan Dae-hoo dipanggil oleh Sipir Lee. Ia memohon agar dua bos gangster ini mau berdamai. Tapi keduanya tetap bersikeras tidak mau berdamai. Pagi harinya, mafia kelas kakap akhirnya datang di penjara itu. Dia bernama Lee Tae-sik. Saat Tae-sik dibawa masuk, Doksa dengan santainya meledek mafia kelas kakap ini. Dan kita tahu apa yang akan terjadi. Tae-sik dipenjara di sel tahanan khusus. Tidak lama berselang, kepala sipir dan Sipir Lee mendatanginya. Ia memberikan penawaran pada Tae-sik. Jika Tae-sik mau membantunya mengendalikan Doksa dan juga Dae-hoo, maka kepala sipir akan membantu Tae-sik selama di dalam penjara. Di waktu yang sama, Dae-hoo sedang bercerita ke anak buahnya tentang kengerian Tae-sik ini. Dulu Tae-sik sebenarnya hanyalah satpam biasa, yang suatu hari terpaksa menghadapi gangster terbesar di Korea, karena ia terpaksa membantu seseorang wanita. Namun tidak disangka dia yang seorang diri berhasil mengalahkan para anggota gangster itu, yang jumlahnya ternyata lebih dari 100 orang. Sejak saat itu ia menjadi sangat dikenal dan menjadi mafia nomor 1 di Korea.
Pagi harinya, Tae-sik bergabung dengan para narapidana lain di lapangan. Tanpa pikir panjang, dua bos gangster yang ada di sana langsung memberi hormat kepadanya. Tae-sik lalu memerintahkan dua bos gangster itu untuk berdamai. Sesuai dengan kesepakatan yang telah ia terima dari kepala sipir, karena tahu tidak bisa menandingi kemampuan dan pengaruh mafia kelas kakap ini. Dae-hoo dan Dogsa pun berdamai, dan tidak lupa meminta maaf satu sama lain. Dari kejauhan, kepala sipir yang melihatnya kini merasa tenang, karena di penjaranya tidak akan ada lagi kerusuhan. Kehidupan di penjara kini jauh lebih dari kata mengerikan. Semua hidup dengan damai seperti sebuah keluarga. Tae-sik juga sudah tidak ditempatkan di sel tahanan khusus lagi. Ia kini satu sel dengan Dae-hoo agar bisa berbaur dengan tahanan lain. Setelah beberapa waktu berlalu, berkat kedamaian itu akhirnya kepala sipir naik jabatan. Bahkan, penjara itu terpilih menjadi penjara teladan. Sebagai perpisahan dengan kepala sipir dan juga perayaan keberhasilan penjara itu, kepala sipir pun menghadiahkan pentas hiburan untuk para tahanan. Beberapa hari kemudian, kepala sipir yang baru bernama Jo Pyung datang ke penjara itu. Sipir Lee menjelaskan semua tentang penjara ini, termasuk penjara mereka yang baru saja mendapatkan predikat teladan karena kedamaian dan ketenangan yang ada sejak kedatangan Tae-sik. Mendengar itu, bukannya senang, Jo Pyung justru sangat marah. Dia menghukum si Lee dengan memukuli pantatnya. Sipir Lee yang terlihat marah tiba-tiba masuk ke dalam sel lalu menyuruh tahanan berkumpul. Ketika dia tahu ada anak buah dari Dae-hoo yang terlihat bermalas-malasan, tanpa pikir panjang ia langsung memukulinya. Melihat hal itu, Tae-sik sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ia meminta Dogsa dan Dae-hoo untuk menuruti perintah yang ada. Setelah itu, sipir Lee diperintahkan oleh Jo Pyung untuk merazia semua sel yang ada. Tapi ia harus mengamankan para bos gangster dulu, agar tidak terjadi kekacauan. Razia akhirnya dilaksanakan. Di sana, para sipir menemukan rokok, senjata, bahkan narkoboy. Sejak saat itu, kondisi penjara menjadi semakin tidak manusiawi karena adanya aturan-aturan baru. Salah satunya adalah para tahanan yang diberi waktu setengah menit saja untuk mandi dan jatah makan yang mereka dapat sangat tidak layak. Sementara itu terlihat kepala sipir baru yang sedang menemui Tae-sik. Melihat siapa kepala sipir baru di sana membuat Tae-sik sangat terkejut. Ternyata dulu ada segerombolan remaja yang pesta di tempat karaoke. Tapi tiba-tiba salah satu orang yang merupakan pimpinan gerombolan itu memaksa wanita penghibur di sana yang bernama Horan untuk meminum minuman yang sudah dicampur dengan narkoba. Karena Horan menolak, orang ini jadi sangat marah. Bahkan ia memukul Horan menggunakan botol minuman. Untungnya, mucikari karaoke itu segera ke sana bersama para penjaga dan pemilik karaoke itu pun juga menyusul ke sana. Dan dia adalah Tae-sik. Tae-sik berusaha menenangkan orang yang rusuh ini, tapi dia justru memecahkan botol lalu menyerang Tae-sik. Tidak disangka orang ini terpleset. Kemudian pecahan botol itu menancap ke dirinya sendiri. Ia tewas seketika dan ternyata orang ini adalah anak dari Jo Pyung. Tae-sik yang sebenarnya tidak bersalah, akhirnya dipenjara selama 5 tahun atas kasus meninggalnya anak dari Jo Pyung. Setelah kejadian itu, Tae-sik pun menikah dengan Horan. Kepala sipir yang dendam kepada Tae-sik mencari segala cara agar Tae-sik bisa satu penjara dengannya. Dan dia bisa menyiksa si Tae-sik, bahkan bila perlu ingin menambah masa hukuman Tae-sik hingga seumur hidup. Tidak lama kemudian, Jo Pyung memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Tae-sik dengan menggantung lalu memukulnya.
Sebenarnya, sipir Lee tidak senang dengan aturan baru dari kepala sipir Jopyung. Tapi karena takut kehilangan pekerjaan, dia hanya bisa menuruti perintah dari Jopyung, yang saat itu memerintah sipir Lee untuk membuat agar Doksa dan Daehu kembali seperti dulu yang saling bermusuhan. Tidak hanya itu saja, Jopyung juga memerintah sipir Lee untuk memaksa seseorang tahanan menyimpan narkoba, lalu menuduh bandarnya adalah Tae-sik, sehingga Tae-sik mendapat hukuman tambahan. Pagi harinya, Horan datang ke penjara untuk menjemput Tae-sik. Atas perintah Jopyung, Horan dibawa ke ruangannya. Jopyung berkata bahwa Tae-sik adalah tahanan teladan di penjara itu. Jadi, ia memberikan keistimewaan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. Horan percaya begitu saja dan meminum minuman yang dibuatkan oleh Jopyung. Tapi tidak disangka, minuman itu telah dicampur dengan obat tidur. Setelah Horan tidak sadarkan diri, Jopyung tanpa pikir panjang langsung melecehkannya. Bahkan ia juga memfotonya. Tak lama kemudian Tae-sik masuk ke ruangan itu. Ia yang melihat istrinya telah dilecehkan seketika jadi sangat marah. Namun Tae-sik tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dia pingsan karena dipukul oleh sipir Lee atas perintah Jopyung. Hari berganti, Doksa dibebaskan bersyarat oleh Jopyung. Tapi dia harus mengikuti perintah terakhir dari kepala sipir ini, yaitu menyandra Horan lalu menangkap Tae-sik. Karena Doksa sangat rindu pada ibunya yang sedang sakit parah. Ia menyetujui tawaran itu. Keesokan harinya Tae-sik kabur dibantu tahanan lain, yang juga ditahan di sel khusus. Tae-sik yang berhasil keluar dari selnya langsung menemui Daehu. Dia berencana menyerang si Jopyung. Tapi Daehu dan anak buahnya melarang karena penjagaan kini sangat ketat. Anak buah Daehu juga memberitahukan tentang Doksa yang tiba-tiba dibebaskan. Dengan itu, Tae-sik merasa ada yang tidak beres, dan dia sangat khawatir dengan keadaan Horan. Tae-sik lalu meminta Daehu dan para anak buahnya untuk membuat keributan, agar dia bisa kabur dari sana. Sebenarnya sipir Lee tahu, Tae-sik kabur dengan cara menyamar. Tetapi dia membiarkannya pergi. Raut wajahnya pun ia justru terlihat sangat senang. Setelah dirasa sudah cukup jauh perginya, sipir Lee baru melapor kepada kepala sipir perihal kaburnya Tae-sik ini. Tapi yang tanpa diduga, Jopyung justru terlihat santai karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Maka dari itu, dia bekerja sama dengan Doksa agar bisa menangkap Tae-sik. Jopyung memerintahkan sipir Lee untuk tenang dan membuat seakan tidak terjadi apa-apa. Karena Menteri Hukum 2 jam lagi akan melakukan inspeksi. Atas perintah itu, sipir Lee mengatur para sipir dan tahanan agar mereka berlaga seakan tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Tae-sik yang sudah bebas dan mencari istrinya bermodalkan foto yang ia bawa, tapi di tengah pencariannya, ia bertemu dengan anak buah Doksa. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghabisi mereka semua. Menteri Hukum sudah tiba di penjara. Ia langsung disambut oleh sipir Lee dan beberapa wartawan dengan ramahnya. Tae-sik akhirnya bertemu dengan Horan, tapi sialnya ia disandra oleh anak buah Doksa. Tidak lama kemudian Doksa datang bersama anak buahnya yang paling jago berkelahi. Mereka langsung menyerang Tae-sik. Tae-sik hampir berhasil mengalahkan Doksa, tapi tiba-tiba dengan sisa-sisa tenaganya, Tae-sik berusaha membawa kabur Horan. Di jalan, ia dihadang oleh beberapa anak buah Doksa. Untungnya dia masih bisa menghadapinya. Ia dan istrinya kemudian bersembunyi di sebuah rumah kosong. Karena merasa sudah tersundut, ia meminta Horan untuk kabur dan melapor polisi bahwa dirinya telah kabur, agar mereka berdua bisa selamat.
Meski berat meninggalkan, Horan akhirnya setuju. Tae-sik mengalihkan perhatian anak buah Doksa. Tidak lama kemudian, Doksa menemuinya. Pertarungan antara Tae-sik dan Doksa yang sudah terlalu parah akhirnya terjadi. Mereka berdua akhirnya tergeletak lemas tak berdaya. Doksa meminta maaf kepada Tae-sik karena ia menuruti tawaran dari Jo Pyung. Akan tetapi dia sudah bekerja sama dengan wartawan agar dia bisa mengungkap kasus ini. Doksa menelpon wartawan yang ia sebutkan tadi. Pada wartawan itu, Tae-sik memberitahu informasi tentang apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam penjara. Beberapa saat kemudian, Jo Pyung dan Menteri Hukum yang sedang ngopi santai dikagetkan dengan kedatangan wartawan. Wartawan itu bertanya tentang kabarnya Tae-sik dan juga bukti serta saksi palsu untuk memberatkan hukuman Tae-sik. Jo Pyung yang masih kaget tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa memerintahkan sipir Lee untuk mengusir mereka. Menteri yang mendengar hal ini pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mengecek CCTV. Dan ia juga mengecek handphone kepala sipir ini. Dari dalam handphone itu, Menteri Hukum langsung menemukan beberapa bukti, termasuk foto pelecehan Horan. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan penangkapan untuk Jo Pyung. Sementara itu, Tae-sik dan Doksa dengan sekuat tenaga kembali ke penjara. Mereka langsung diamankan oleh sipir di sana. Waktu terus berlalu, kini kondisi penjara kembali damai dan tenang seperti sebelum datangnya Jo Pyung. Ternyata kedamaian ini berkat sipir Lee yang sekarang telah diangkat menjadi kepala sipir. Dan setelah itu, film pun selesai.